Ajang balap aquabike jet ski World Championship Lake Toba. Ajang ini merupakan ajang pertama kalinya di Indonesia yang digelar pada 22 hingga 26 November 2023. Aquabike Jet Ski World Championship adalah kejuaraan dunia jet ski yang telah diselenggarakan sejak tahun 1984. Kejuaraan jet ski dunia di Danau Toba akan diikuti oleh sekitar 40 pebalap dari lebih dari 18 negara. Terdapat sekitar 30 pebalap internasional dan 10 pebalap Indonesia yang ambil bagian. Beberapa negara yang telah menjadi tuan rumah kejuaraan F1 Powerboat antara lain Inggris, Ukraina, Uni Emirat Arab, Republik Rakyat Tiongkok, Portugal, Brazil, Prancis, Korea Selatan, dan Qatar. Penyelenggaraan acara internasional diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Danau Toba, tapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kesiapan Danau Toba menjelang ajang balap aquabike jet ski World Championship ini yang akan berlangsung kurang dari 1 bulan lagi? Kita sudah bersama dengan Pak Odo Manuhutu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves. Akan bergabung juga Ibu Maya Watono, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata In Journey. Bergabung juga Pak Edi Keleng AB, Bupati Dairi Sumatera Utara. Selamat malam semuanya. Pak Odo, Pak Edi, Ibu Maya, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Nah, kita akan bicara soal kesiapan venue kejuaraan nanti. Bagaimana nih Pak Edi sampai sejauh ini? Event internasional ini bagi kami di daerah sangat kami tunggu-tunggu dan membanggakan kami. Terima kasih diberi kesempatan. Saat ini persiapan khususnya dalam infrastruktur kami tengah finalisasi. Tetapi juga yang penting adalah kesiapan warga, seluruh warga agar gembira dan menyambut dengan sebaik-baiknya. Di samping juga atraksi-atraksi yang akan melengkapi event internasional ini. Kami ingin tunjukkan betapa kuat budaya kita, betapa beragam adat istiadat kita sehingga tamu-tamu bisa menikmati event internasional tetapi juga dengan flavor sangat lokal gitu. Kurang 1 bulan lagi nih Pak, penyelenggaraannya sudah siap, fasilitas penunjangnya? Dengan doa seluruh masyarakat kami berusaha keras, kita akan siapkan sebaik-baiknya. Baik, Pak Odo dari Kemenko Marves, apa yang didukung oleh pemerintah terkait dengan aquabike jet ski World Championship ini? Baik, terima kasih Ibu Cindy. Mungkin dapat kami sampaikan ada 3 hal. Dukungan pemerintah yaitu sudah dilakukan dari lebih 5 tahun yang lalu dengan pembangunan infrastruktur dari jalanan, bandara, pelabuhan, dan juga termasuk pelatihan-pelatihan. Kedua, dukungan pemerintah adalah dalam kegiatan ini ada salah satunya pemerintah Pemda, ini Pemkab Dairi dan Pemprov, termasuk juga nanti Toba, Karo, dan Samosir memberikan dukungan pendanaan untuk kegiatan ini. Dan tentu saja pemerintah pusat ada berbagai hal yang dilakukan. Ketiga adalah dukungan pemerintah pusat adalah bagaimana mempromosikan Danau Toba sebagai destinasi berkualitas yang indah dan jauh lebih cantik dari Swiss. Jadi Ibu dan Bapak, Ibu Cindy kalau harus jauh-jauh dingin-dingin ke Swiss tidak perlu, cukup ke Danau Toba, kawasannya indah, dingin dan aman. Oke, Pak Odo, ini kan fasilitas pendukung juga dibutuhkan untuk atlet yang nanti akan bertanding, ada sekitar beberapa atlet dari 18 negara ya pesertanya. Penonton juga pasti dibutuhkan untuk fasilitas bisa mengakses lokasi dengan lebih mudah. Fasilitas pendukung yang disiapkan bagaimana Pak Odo? Untuk penonton bisa menyaksikan di mana saja, kali ini tidak berbayar, jadi bisa menyaksikan dari berbagai sudut dan lokasi dipilih untuk memudahkan masyarakat untuk melihatnya. Oh, memudahkan masyarakat untuk melihatnya ya. Ada sekitar 30 pebalap internasional dan 10 pebalap Indonesia yang akan ambil bagian di sini. Bu Maya, tentu diharapkan ada event bergengsi aquabike jet ski World Championship ini bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Bu Maya melihatnya bagaimana? Pastinya kita tahu dengan kesuksesan event yang terdahulu di Danau Toba Februari yang lalu, kami juga mengadakan F1 Powerboat. Itu memiliki dampak ekonomi mencapai 1,7 triliun. Jadi kami juga mengharapkan pastinya kali ini adalah juga momen yang bersejarah karena 4 kabupaten kali ini berpartisipasi dari seluruh Danau Toba. Jadi pastinya kami mengharapkan economic impact-nya jauh lebih besar. Mungkin saya agak koreksi dikit, akan ada 128 riders yang hadir.
128 riders. 128 riders. Oke. Jadi 30 plus itu awalnya. Kami ekspektasinya 30 plus, ternyata antusiasnya sangat tinggi sehingga 100 plus malah ya. Jadi 128 riders akan bertanding. Dari 128 riders, 10 dari Indonesia, local heroes. Jadi ada 18 internasional dari 20 negara, endurance maupun sirkuit, jadi terbagi di beberapa kabupaten. Ini selama 5 hari, jadi sungguh luar biasa. Kami juga mengharapkan pastinya antusiasme masyarakat, dan juga pastinya awareness dari global awareness untuk event ini juga pasti akan sangat luar biasa. Penambahannya dari 30 plus menjadi 100 plus. Nah, menyesuaikan fasilitasnya bagaimana nih? Saya ke Pak Edi terlebih dahulu, nanti akan disampaikan lagi juga oleh Pak Odo. Pak Edi bagaimana? Tahu Silalai sendiri, kita expect kira-kira 5.000 spectator akan hadir. Oke. Itu kita udah siapkan bagaimana crowd itu bisa menikmati dengan baik, gitu, melihat ke danau saat pertandingan terjadi, tetapi juga menikmati hiburan-hiburan khas rakyat untuk masyarakat, baik masyarakat pendatang dari luar negeri, dari Nusantara dan kita, itu tersebar di beberapa titik gitu. Jadi kunjungan terakhir kita udah siapkan dengan spectator sebanyak 5.000 dan peserta seperti yang terakhir seperti Aftur, lalu kemudian PLN, lalu kemudian internet, segala macam infrastruktur dasar kita udah siapkan. Termasuk jalur evakuasi kalau terjadi apa-apa, semua udah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Semua sudah disiapkan. Ada tadi disebutkan oleh Pak Edi ada pagelaran budaya juga di beberapa titik ketika Aquabike Jet Ski World Championship ini berlangsung. Di mana saja titiknya, Pak Edi? Jadi kalau Kabupaten Dairi, dia melting point dari 4 suku, Toba, Simalungun, Karo, dan Pava. Nah, ini kita akan gambar simbolkan dari menggunakan ulos. Jadi ulos itu kita ceritakan dari awal sampai akhir, dari awal itu dibuat sampai kemudian menjadi barang yang bisa digunakan oleh kita semua, barang modern. Dan kira-kira apa arti-arti dari setiap peristiwa yang menggunakan ulos, dan dari setiap suku itu kita akan tampilkan dalam kolaborasi. Peserta yang akan melakukannya kira-kira 2.000 orang, begitu. Jadi akan extravagance, menggunakan koreografer dari Jakarta gitu, sehingga dia tersusun rapi tetapi kuat suasana budayanya. Itu yang membuat kita harapkan nanti bisa menunjukkan betapa bagusnya budaya kita selain alam yang begitu indah. Oke, kuliner dari Kabupaten Dairi juga akan ditonjolkan, Pak Edi? Ya, kita akan siapkan, kita sudah pikirkan bagaimana caranya agar spectator itu bisa kita layani kebutuhan. Karena itu sehari penuh ya, jadi kita udah siapkan. Tetapi juga makanan-makanan khas dari Kabupaten Dairi kita siapkan. Dan yang penting juga tantangan kita adalah bagaimana UMKM itu bisa tumbuh. Transaksinya bisa tumbuh, seluruh masyarakat berpartisipasi, tetapi teratur dan meriah. Gitu. Melibatkan UMKM akan seperti apa nanti, Pak Edi? Nah, kita udah kurasi, ada sebanyak 300 UMKM yang kita kurasi. Shortlisted sekarang udah 100 UMKM. Ya, lalu kemudian kita bantu karena kita harapkan produksinya, pembeliannya akan meningkat, maka mereka sudah kita bantu dengan kur dari perbankan agar bahan bakunya cukup gitu, dan pelayanannya kita standarkan, harganya kita bikin yang wajar gitu, memang kualitasnya baik, jadi ini akan pasti sangat istimewa. Pasti akan sangat istimewa, pemandangannya juga istimewa di Danau Toba. Pak Odo, kategori Danau Toba jika dibandingkan dengan tuan rumah sebelumnya bagaimana? Saya pastikan bahwa Indonesia Danau Toba lebih cantik dari berbagai danau yang pernah kami kunjungi pada saat dulu pernah penempatan di Eropa dan Amerika. Nah, oleh karena itu mungkin terkait apa yang tadi disampaikan Pak Edi, teman-teman mungkin harus coba juga makanan khas di Danau Toba, itu arsik, ikan arsik. Itu salah satu ikan yang makanan yang paling lezat. Jadi kami undang Ibu Cindy dan tim Kompas dan pemirsa untuk melakukan kunjungan ke Danau Toba. Bagian dari kita upaya mendorong
melakukan perjalanan di dalam negeri, di dalam rangka bangga berwisata di Indonesia saja. Oke, target pengunjung dan perputaran uangnya sebagai dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar bagaimana hitung-hitungannya, mungkin Pak Odo bisa menjelaskan? Ini jadi kita saat ini sedang bekerja sama dengan ITB ya Bu Maya, ITB dan BI untuk mengukur dampaknya. Menurut hemat kami dampaknya akan jauh lebih besar dari F1 Powerboat karena lokasinya ada di 4 tempat, kemudian durasinya waktunya lebih lama, dan yang lebih penting lagi adalah berdasarkan pengalaman di F1 Powerboat, Pemda jauh lebih siap dari sebelumnya. Jadi saya yakin ini dampaknya akan lebih luas. Bu Maya, kurang dari 1 bulan lagi nih untuk penyelenggaraannya. Bagaimana bisa untuk gaspol untuk bisa mempromosikan event ini kepada masyarakat lebih luas lagi? Iya, pastinya memang untuk destination development dan destination branding ini adalah satu langkah yang sustainable ya. Ini kita tidak bisa achieve seperti semudah membalikan sebelah tangan, tapi ini adalah program jangka panjang 5-10 tahun ke depan untuk membangun satu destinasi. Yang tadi juga fasilitas, infrastruktur, tapi juga branding dan awareness dari suatu destinasi. Nah ini memang effort kita bersama. Kali ini memang berterima kasih Pemda berdiri di depan dan kami juga dari pusat semua kementerian lembaga mensupport untuk mempromosikan Danau Toba yang sangat indah ini, largest volcanic lake in the world. Yang tadi Pak Odo bilang nggak perlu ke Lake Como di Itali, kita punya danau yang sudah sangat luar biasa. Jadi memang bagaimana kita bisa bangga berwisata di Indonesia, dan ini promosinya dengan waktu 1 bulan ini kita akan sangat intens dan terutama di Indonesia maupun di internasional, sehingga semua nation branding dan juga destination branding ini kita bisa achieve dan kedepannya untuk sustainable long term destination development. Ada target pengunjung Bu Maya? Ya, target pengunjung kami berkaca dari yang lalu saat F1 Powerboat, pergerakan pengunjung dalam 3 hari itu bisa mencapai hampir 60.000 ya. Nah kali ini the event itself lebih kita seperti pesta sebenarnya. Kalau jet ski ini konsepnya, kalau F1 Powerboat itu F1 ini adalah Grand Prix yang sangat prestisius, tapi lebih sebenarnya konsep sportsnya lebih merakyat ya. Jadi ini bebas, free for everybody to watch. Jadi saya rasa pasti estimasi pengunjungnya jauh lebih besar dari yang lalu, karena juga selain yang lalu 3 hari, sekarang adalah 5 hari. Jadi estimasinya juga pastinya 80-90 ribu harusnya bisa didapatkan dari 4 kabupaten selama 5 hari pergerakan masyarakat yang menonton. Nah, kita akan bahas lebih detail soal bagaimana ajang balap Aquabike Jet Ski World Championship di Danau Toba akan menguatkan Danau Toba dan Indonesia sebagai salah satu tujuan sport tourism dunia. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas soal Aquabike Jet Ski World Championship yang akan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara. Kita bahas bagaimana kesiapan Danau Toba menjelang ajang balap Aquabike Jet Ski World Championship yang juga akan memperkuat brand awareness tidak hanya untuk Danau Toba tapi juga Indonesia sebagai salah satu tujuan sport tourism dunia. Kita bahas bersama Odo Manuhutu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Ibu Maya Watono, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Pak Edi Keleng Abe, Bupati Dairi, Sumatera Utara. Kita bicara soal bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan atau diharapkan akan muncul dari penyelenggaraan Aquabike Jet Ski World Championship di Danau Toba. Sempat saya baca ada targetnya adalah 1,7 triliun rupiah untuk perputaran uangnya. Bagaimana pemerintah pusat bisa mendorong, membantu juga InJourney supaya target itu bisa terwujud, Pak Odo? Yang pasti InJourney sering atau mungkin secara konsisten pemerintah bantu karena bagian dari BUMN. Kedua adalah kalau kita lihat data berbagai event internasional seperti kalau kita menyelenggarakan F1 Powerboat, kemudian juga Mandalika, kemudian kegiatan internasional, kita lihat bahwa dampaknya itu bisa sampai 2, 3, 5 tahun ke depan. Artinya brand awareness semakin kuat. Dan kemarin pada saat acara di Mandalika MotoGP, perputaran uangnya lebih meningkat lagi dari 2022. Jadi kunci keberhasilan dari Aquabike Jet Ski ini adalah
brand awareness. Dan ketika kita ngomong brand, ada dua hal yang kita perhatikan, salah satunya konsistensi dan relevan. Dan dalam hal ini saya kira kita sudah konsisten, teman-teman InJourney juga bersama Pemda konsisten melakukan perbaikan-perbaikan dan bagaimana membranding Toba sebagai salah satu destinasi utama di Indonesia untuk water tourism dan water sport tourism. Dan kita lihat juga di beberapa negara water sport tourism ini menarik minat wisatawan. Dan lebih pentingnya lagi adalah water sport tourism ini mengejawantakan visi dari Pak Presiden pada yaitu mengenai negara maritim. Dan ini saya kira jarang di Indonesia ada kegiatan-kegiatan yang fokus pada isu-isu kelautan, di mana 2/3 dari wilayah kita kelautan. Jadi ini adalah penting untuk melakukan kegiatan water tourism ini untuk mengkapitalisasi laut atau air yang dikuasai oleh negara. Baik Bu Maya, target perputaran uangnya ada target luar biasa, tapi porsinya diharapkan bisa lebih besar untuk UMKM dan juga untuk warga lokal. Bagaimana bisa membagi itu dan melibatkan seperti apa dengan Pak Edi ini nanti Bu Maya? Ya, seperti tadi saya sampaikan, memang ini adalah pertama kali ya 4 kabupaten bersatu untuk suatu event. Jadi ini suatu luar biasa sekali, momentum yang luar biasa. Dan pertama kali juga Pemda ini memang di depan sebagai tuan rumah. Dan semua disupport dari segala lini. Jadi memang fokus kami selain economic impact pastinya adalah bahwa the source of economic impact itu pemerataan di lokal itu meningkat. Mungkin contoh kecil aja dari MotoGP kemarin. MotoGP sudah 2 kali 2 tahun, 4 event WSBK 2 kali MotoGP. Dan awal sekali ada event Marshall itu semua dari Spanyol, dari Itali, dari Eropa, dari luar negeri. Tapi kemarin Mandalika yang terakhir kita ada 400 Marshall dari Lombok. Dan Marshall ini sangat luar biasa sehingga sampai diminta ke MotoGP di Jepang, di tempat lain. Jadi bagaimana kita juga people memunculkan talent-talent ya. Ya, betul. Knowledge sharing ini sangat penting. Jadi economic impact multiplier effect, tapi juga adalah peningkatan dari people, dari development dan sharing knowledge yang akan terjadi dengan sustainable program selama 5-10 tahun ke depan. Baik, Pak Edi, bagaimana kerjasama atau koordinasi dengan bupati daerah lainnya? Kan ada 4 kabupaten yang akan terlibat dalam acara ini. Bagaimana koordinasi dengan 3 bupati lainnya, terutama untuk mengantisipasi kenaikan traffic menjelang event itu berlangsung, karena targetnya kan banyak nih. Pak Edi, jumlah penontonnya ditargetkan ada tadi Pak Edi menyebut ada beberapa ribuan orang ditargetkan untuk nonton ajang ini. Bagaimana koordinasi itu dilangsung atau dijalankan? Ya, kita sebagai pimpinan, komandannya memang adalah Pak Bupati masing-masing. Ya. Jadi kami berusaha untuk menampilkan klaster yang berbeda-beda. Kita satu Danau Toba begitu, tetapi sebetulnya varietiesnya cukup banyak. Ya. Jadi kami akan menyuguhkan yang berbeda dengan apa yang disuguhkan oleh Kabupaten Karo, Ibu Kabupaten Karo, Bapak Samosir, dan lain-lain. Jadi kami berkoordinasi. Yang kedua itu adalah kan dia serangkaian, ya, habis dari Karo saya, gitu. Jadi kami juga koordinasi traffic itu kira-kira jalannya nanti akan ke arah situ, kita udah perkirakan. Yang ketiga itu adalah tentu transaksi kita harapkan akan meningkat signifikan dari segi pembelian barang-barang kuliner, lalu kemudian handicraft dan lain-lain. Tetapi banyak sekali sumber daya yang lokal yang digunakan dalam acara ini, transportasi, guide, volunteer, konstruksi bikin tanggungnya, ya, persiapan-persiapan, ada ribuan penari. Jadi banyak sekali masyarakat yang terlibat. Memang kita ingin lokal yang akan menjadi champion di sini. Lokal menjadi champion. Hotel bagaimana di sana Pak, di wilayah Kabupaten Dari terutama di wilayah Bapak? Apakah sudah siap untuk menampung nanti berdatangan para penonton ajang ini yang targetnya luar biasa? Ya, hotel kita kurasi, memang kita juga cluster hotel-hotelnya, dari hotel yang berbintang sampai kemudian homestay.
Jadi kita sudah hitung, lalu kemudian kita sudah latih para pemilik hotel dan homestay bagaimana melayani begitu. Jadi kita usahakan selain di Silalahi di pinggir danau, kita juga ada kota terdekat. Kota terdekat misalnya Ibu Kota Sidikalang, lalu di Sungkul ada kota-kota terdekat yang juga akan menjadi supporting city di mana para wisatawan bisa menginap. Jangkauan ke Silalahi tidak begitu jauh begitu sehingga akan tersebar tetapi memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang datang. Jadi sudah siap, sudah ada nih ya Pak untuk bisa menampung ribuan penonton nanti datang ke Dairi untuk melihat ajang ini. Ya kita hitung mungkin kita bukan yang terbesar barangkali, kita mungkin 5.000. Kebetulan kita satukan dengan sebuah pesta bolon, pesta budaya Luhutan Bolon Pomparan Raja Silai Sabungan. Itu diadakan pesta itu sejak tahun 1983. Ini udah ke-39 kali terkenal. Jadi kami kira nanti pendatang akan sangat banyak dan sangat kuat untuk menikmati pesta internasional jet ski ini. Pak Odo, media exposure ini kan menjadi penting untuk ajang sebesar Aquabike World Championship ini. Tentu media exposure ini dibutuhkan, yang dibutuhkan oleh media adalah soal infrastruktur komunikasi. Nah, bagaimana bisa memastikan atau menjamin sinyal ini bisa sangat aman di sana sehingga media dari luar dan dalam negeri bisa menggaungkan atau mengamplifikasi event ini lebih luas lagi? Baik, terima kasih Bu Cindy. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan Aquabike ini kita sudah ada 16 kelompok bidang yang merupakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian di dalam salah satu bidang itu adalah mengenai komunikasi dan juga infrastruktur. Dan infrastruktur kita bekerjasama dengan PLN dan juga Telkomsel untuk memastikan jaringan internetnya bagus. Kedua adalah untuk komunikasi, kita juga bekerjasama dengan teman-teman Kominfo untuk mengamplifikasi kegiatan ini. Dan juga Pemda sangat aktif untuk mengamplifikasi. Jadi untuk peranan pembagian tugasnya sudah jelas, siapa melakukan apa, kementerian melakukan apa, swasta melakukan apa, BUMN melakukan apa. Sekarang tinggal ditunggu waktunya Bu Cindy dan teman-teman untuk melakukan itu. Kita diundang terus nih sama Pak Odo. Saya jadi ingin ke sana untuk melihat Aquabike Jet Ski World Championship. Bu Maya, kita kan tidak terlalu familiar dengan olahraga ini, Aquabike Jet Ski. Nah, kalau kita dapat informasinya adalah ada 2 kategori dalam perlombaan ini. Endurance World Championship di hari pertama sampai ketiga. Kemudian juga ada Circuit World Championship. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV yang belum familiar dengan cabang olahraga ini. Seperti apa sih nanti ajang championship atau World Championship ini di bidang di olahraga jet ski? Ibarat kalau berlari endurance itu mungkin maraton ya. Sirkuit itu sprintnya. Jadi ada beberapa kategori di sirkuit itu nanti ada parallel slalom, ada runabout, ada ski ladies juga, ada freestyle, lalu juga pastinya ada endurance di mana memang karena Danau Toba ini sangat besar dan Toba sebagai the largest volcanic lake in the world. Jadi memang dari satu titik ke titik yang lain itu sangat jauh. Jadi membutuhkan endurance bagi para atlet jet ski ini yang luar biasa untuk terus ini ya. Makanya kita juga untuk safety, medical juga kita harus antisipasi dengan baik karena memang endurance ini baru pertama kali dijalankan sepanjang ini, mencakup total akan dalam endurance ini 188 km. Jadi ya, total 3 hari endurance championship. Jadi memang ini adalah ajang yang pertama kali dilakukan di Danau Toba, tapi juga di dunia sebenarnya untuk lake sepanjang ini kita melakukan endurance sepanjang dan selama ini. Start finishnya di mana kalau bisa dibagikan kepada kami? Jadi kita ada 5 hari, 3 hari pertama base camp adalah di Samosir, dari Samosir menuju Karo, dari Samosir menuju Dairi, lalu juga di Samosir, lalu di 2 hari terakhir pindah ke Balige, dan itu sirkuit dijalankan semua seharian di Balige selama 2 hari. Nah, kalau untuk sirkuit World Championship di hari keempat dan kelima akan seperti apa?
Circuit World Championship. Jadi tadi ibarat lari, yang satu mungkin maraton, yang satu Sekarang lebih sprint gitu ya? Ya, dan ini jadi Oke. memang ini konsepnya ada freestyle, jadi ada championship-nya roundabout, freestyle, lalu parallel slalom, ada ski ladies, jadi ada sekitar 8 championship yang diperebutkan. Siapa jagoan Indonesia di sini, Bu Maya? Ini supaya kita bisa Nah, kami tertarik akan ini. mereveal local heroes-nya nanti dalam 1-2 hari ke depan, karena memang di belakang layar kami sudah melakukan sedikit kompetisi nih, prolog kompetisi. Jadi di Pulau Seribu sebenarnya sudah dilakukan kompetisi untuk mencari local heroes yang akan bertanding. Ada 10 slot yang diberikan oleh UIM di Danau Toba, dan akan bertanding nanti 10 slot ini kami akan umumkan dalam 2 hari ke depan. Oke, Danau Toba akan menjadi sorotan pebalap dunia, terutama pebalap jet ski. Pak Edi sudah siap ini menjadi sorotan dunia, memberikan hospitality terbaik untuk pebalap dan juga official? Sangat menantikan. Satu hal lagi, berbeda dengan pertandingan sebelumnya, jet ski menurut penyelenggara membutuhkan ombak, jadi dia nggak ada persoalan dengan ombak. Nah, tahu Silalahi itu ombaknya paling besar. Oke. Jadi kita lihat, jadi itu akan memberikan satu atraksi yang luar biasa. Jadi ombak kita di antara ombak-ombak lain di kabupaten ini paling besar, anginnya paling besar. Yang paling menantang berarti ya di wilayah itu. Paling menantang. Jadi akrobatnya akan sangat-sangat menakjubkan. Mereka bisa berputar 3 kali di udara karena diangkat oleh ombak, itu bisa berputar 3 kali. Bahkan perempuan ya, bukan hanya laki-laki. Apakah ini akan menjadi kelebihan Danau Toba dibandingkan lokasi-lokasi lain sebelumnya untuk event ini, Bu Maya? Kemungkinan besar ya, ini karena pertama kali, jadi kita memang pasti banyak preparation dan banyak belajar. Jadi danau kita ini kan juga unik ya, tapi justru keunikan itu yang menjadi atraktif memang. Nah, ini yang kita harus belajar bagaimana, tapi saya mengantisipasi pastinya akan seru banget karena ombaknya tadi Pak Edi sudah sampaikan, itu juga timingnya Danau Toba itu berbeda pagi dan siang, dan cuaca, angin, ombak, jadi pasti akan seru dalam 5 hari ke depan. Ini pertama kali untuk ajang Aquabike Jet Ski World Championship, Pak Odo. Bagaimana ajang ini menjadi pintu masuk membuka water sport tourism di Danau Toba lebih kuat lagi, dan tidak hanya untuk event ini saja tapi untuk masa depan? Jadi pertama sudah ada kontrak untuk 5 tahun ke depan. Kedua adalah kegiatan ini tahun depan tentu saja akan lebih diperbanyak, karena konsep awalnya bukan di 4 tempat tapi di semua kabupaten, mulai dari selatan ke utara, utara ke selatan. Namun karena ini baru pertama, jadi kita harus cek dulu kesiapan. Ketiga adalah ke depan kita juga harus mulai di Danau Toba mulai mengembangkan sekolah-sekolah mengenai mengenai jet ski, jadi supaya ada local ownership terhadap kegiatan ini. Tidak sabar untuk bisa menyaksikan Aquabike Jet Ski World Championship 22 hingga 26 November 2023 di Danau Toba. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, Pak Odo, Pak Edi, dan juga Ibu Maya. Selamat malam. Semoga sukses nanti penyelenggaraannya. Terima kasih, Horas.